menjadi sebuah kekuasaan yang menjadi pusat dari segala arah kehidupan. Keputusan kecil dapat mengubah kehidupan banyak orang. Disinilah kebenaran bisa disembunyikan dan kebohongan selalu dipelihara. Dan disinilah sebuah takdir besar akan mulai diuji. Karena tidak semua yang berada di istana hidup dalam ketenangan. Sebagian hidup dalam bayang-bayang angkara. Dan dari sanalah semua berawal. Perhatian, perhatian. Sebentar lagi Paduka Raja Prabu Barma Wijaya akan tiba. Harap semuanya menempatkan diri sesuai kelompoknya. Kusampaikan sembah bakti rakyat seisi negeri. Semoga Baginda dan kita semua di Galuh Pasir Batang sehat rahayu. Rampes kabeh rakyat Galuh Pasir Batang. Bagea hiap kumpul di dia untuk memakmurkan Galuh Pasir Batang. Sadaya-daya sejang iringan. Hari yang cerah melengkapi kebahagiaan kita semua. Keresahan yang lama ku pendam kini sudah sirna menjadi kebahagiaan. Harapan lama akan segera terwujud. Penerus tahta Galuh akan segera hadir. Kalian lihat? Ya, putraku akan segera lahir ke dunia. Nyakseni, semoga mulus rahayu. Mohon maaf, Mahaprabu, melengkapi kabar gembira hari ini. Sebelum hamba ditanya, Seja menyampaikan laporan tentang kondisi Galuh sekarang. Oh, dengan senang hati. Itu yang ku nanti. Kabar gembira apa yang bisa ku dengar? Mohon izin Paduka, setelah hamba berkeliling meninjau seluruh penjuru negeri Pasir Batang, blok demi blok, sel demi sel, hamba mendapati rakyat hidup dalam ketertiban Paduka, dan kedamaian selalu terjalin. Mereka bekerja dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, serta saling menjaga satu sama lainnya. Tak terlihat Paduka perbuatan yang merusak kehormatan negeri. Kejujuran dijunjung tinggi, aturan dipatuhi Paduka, dan setiap orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta menjadi pribadi yang lebih berguna. Benar ya, Tate? Tak ayak Paduka, sumpah. Iya kan buka lapas? Nyakseni Gusti. Syukur Bagja kalau begitu adanya. Lanjutkan. Selain itu Paduka, program pembinaan kemandirian berjalan dengan baik. Dengan sangat baik yang ada. Lahan yang sebelumnya tak produktif telah diaktifkan selalu program asimilasi kerja luar. Para warga binaan pun dilibatkan dalam pertanian, pengolahan hasil bumi, serta produksi pangan olahan. Hasil panennya begitu sangat meningkat. Ada di samping lumbung keraton dan mulai memberikan kontribusi yang nyata, begitu nyata terlihat bagi ketahanan pangan di Galuh. Bahkan ada yang sangat membanggakan Paduka. Beberapa produk unggulan telah menjadi identitas baru dari Galuh. Oh ya? Apa itu? Batik khas Galuh dan olahan pangan khas Galuh yang dibimbing Gusti Ratu Permaisuri. Ini karya tangan-tangan mereka Paduka. Bukan hanya indah, tetapi bermakna. Galuh tidak hanya membangun fisik dan kekuasaan, tetapi juga membangun manusia seutuhnya. Mohon maaf Kanda Prabu, sebagaimana yang disampaikan Mahapati, izinkan hamba untuk menunjukkan olahan pangan kebanggaan khas Galuh, roti Lamoria. Dayang En,
Dayang En. Ya, hadir Gusti Ratu. Dayang En, sebagai ketua juru masak kerajaan, cicipilah. Oh, tentu siap Gusti Ratu. Itu tadi adalah tupoksi Eke. Jadi bagi Eke, icip-icip dan makan itu adalah tugas negara. Jangan ngiri ya. Baginda Prabu, perkenankan juga hamba untuk menunjukkan sesuatu produk andalan. Ini dia, puff tape khas Lamoria. Jelas, ini lebih lembut, lebih modern, dan tentu saja lebih berkelas. Kau cicipi juga, yang benar ya. Sama-sama enaknya nyanyi. Aduh bingung. Pilih yang mana? Ingin ku bawa dua-duanya agar tak perlu orderan malam.
Cukup. Rasa bisa dinilai, namun masa depan tidak bisa dipertaruhkan pada selera. Eratkanlah kebersamaan kita untuk kejayaan Galuh Pasir Batang. Dan Patih, mulai hari ini ratuku adalah pusat perhatian kerajaan. Segala kebutuhannya harus dipenuhi tanpa tunda. Keamanan ditingkatkan, penjagaan diperketat, dan dengar baik-baik. Apapun yang diinginkan ratu harus tersedia. Siap Paduka, akan segera kami laksanakan. Sudah 3 purnama, Gusti Prabu selalu mengakhiri malam di kediaman Permaisuri. Maaf ya, padahal hiasan melati di ranjang Garwa Anom selalu segar loh, nahanya. Alah, si Mai teh itu tuai ih. Harap maklum atuh Neng, geus kolot kalau diibaratkan baut mah geus dol ieu teh. Dirapetkeun make lakban atuh, Mbok. Ngana sorana tertarik teuing carewet jiga si itu. Saya juga heran, Gusti Garwa Anom sampai ganti lulur bunga 7 rupa setiap sore. Pakai parfum improt dari koperasi, wanginya sampai ke dapur. Wajahnya ayu, kulitnya kuning langsat. Tapi tetap saja Gusti Prabu cuman mampir sebentar untuk memberi salam, lalu pamit ke rumah depan. Aslina eta teh. Tapi jujurnya, Garwa Anom itu mukanya emang kayak artis, glowing banget. Kok bisa Gusti Prabu nggak betah lama-lama di sana? Malah lebih betah dengan Gusti Permaisuri yang mulai nampak garis-garis usianya. Padahal kan dua-duanya sama-sama mengandung. Nah, itu dia selera laki-laki matang arum. Cantik itu enak dilihat, tapi Adam itu enak ditinggali. Kecantikan sejati itu datang dari dalam hati yang tulus, bukan polesan dari luar. Intinya, Garwa Anom menang di skincare, tapi Gusti Permaisuri menangnya di soul care merenya. Kayaknya dia juga kecewa karena putra dalam kandungan mudanya tak akan bisa menjadi pewaris tahta kerajaan. Jadi dalam hal ini Permaisuri menang banyak. Hidup Persib, hidup Persib, hidup Persib. Lanjutkan. Kenapa berhenti? Sepertinya sedang membicarakan menang, skincare, glowing. Aduh, Gusti Anom, segar dan cantik sekali. Mohon maaf, mereka itu sedang keranjingan Persib. Tergila-gila pemain bule yang dikira glowing karena skincare. Begitu. Tak usah berbohong. Kalau mau tetap selamat, Sain loh. Berani-beraninya ngomongin Garwa Anom. Udah, sana dasar cepu. Paduka, istana ini memang cepat sekali berubah ya. maksudmu? Hari ini, semua orang bicara tentang kehamilan Permaisuri. Seolah-olah tak ada wanita lain di istana ini. Padahal, kalau berbicara tentang bibit, bebet, bobot, Gusti Anom jauh lebih unggul. Justru, anak Gusti Anom yang lebih layak menjadi pewaris Galuh. Cukup. Aneh, di istana ini yang dinilai bukan kualitas, tapi siapa yang lebih beruntung.
karena terkadang yang pantas tidak selalu yang terpilih. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya. Takdir tidak hanya ditunggu, tapi diciptakan. Permaisuri, segala yang ia miliki datang begitu saja. Cinta, kehormatan, dan sekarang seorang pewaris. Sementara aku harus berdiri di sini menyaksikan seolah-olah semua ini adil. Apakah salah jika aku menginginkan lebih? Apakah dosa jika aku merasa bahwa aku lebih pantas? Jika takdir tidak memilihku, maka aku yang akan memilih takdirku sendiri. Dunia ini tidak berubah oleh harapan. Ia berubah oleh keputusan. Dan mulai hari ini, aku tidak akan lagi menunggu. Aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Mbok, sayurnya bawa aja ke belakang. Kunaon seueur keneh, Gusti belum makan. Belum. Ini perutnya melilit terus dari pagi. Oh, tenang Gusti, mungkin jabang bayinya udah mau keluar. Arum, panggil Bu Bidan. Siap. Merpati, monitor. Merpati, siap. Izin Bu Bidan, ditunggu. Gusti Permaisuri mau melahirkan. Siap. Cukup, jangan ribut. Semua di sini harus tenang. Tarik nafas Permaisuri, pelan, tenang. Saya di sini bersama Paduka. Semua akan lancar. Ampun, sakit. Tolong Bu Bidan, sakit pisan. Aduh, kumaha ieu, Bu Bidan? Jangan panik. Dua orang di sini, yang lain siapkan air panas, handuk, dan ambil peralatan. Permaisuri, dengar hamba. Pembukaan sudah lengkap. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tahan. Ya, dorong. Sekali lagi, buang. Tarik nafas, buang. Tahan. Ya, dorong. Lahir, alhamdulillah menikah sepisan. Alhamdulillah. Panggil raja. Baginda Raja, putra Paduka Wilujeng. Anakku, pewaris kerajaan Galuh. Gusti Anom, aku hanya ingin melihat penerus Galuh. Gusti Anom. Julida, tahu kan apa yang ku mau? Munhai yang selamat dan tetap bersamaku. Cepat ambil bayi itu dan buang. Atau kuburkan di hutan supaya tidak ada yang menemukannya. Hah?
Mau dibawa kemana? Serahkan padaku, Julida. Kadiakeun. Mang Lengser, kenapa ada di sini? Jangan ikut campur. Nyingkah. Hapunten Gusti Garwa Anom. Eling, bayi ini tidak tahu apa-apa, tidak punya dosa sama Gusti Anom. Mau dibawa kemana? Mamang tidak akan mengerti. Tapi bayi ini tidak boleh ada di istana. Dia harus dibuang. Hapunten Gusti, walaupun Mamang memang tidak mengerti, izinkan Mamang yang akan menyingkirkan bayi yang tidak berdosa ini dari istana. Baiklah. Tapi ingat, kalau sampai Paduka tahu, nyawa Mamang dan keluarga yang jadi taruhannya. Mengerti, Gusti. Julida, ambilkan kain untuk selimut.